Assalamualaikum Ibu, selamat Ya, pagi. selamat pagi. Iya, dengan Ibu siapa nih? Ibu kita. Kita? Ya, betul. Iya, baik. Sebelumnya perkenalkan saya Putri Sandria Sahrani, saya yang bertugas pada pagi hari ini, Bu. Jadi ada yang ingin dikeluhkan Ibu? Tidak ada yang dikeluhkan sih Bu, cuman ini termasuk dalam rangkaian yang harus syarat untuk pernikahan, salah satunya adalah mengikuti konsultasi atau kelas kesehatan tentang kesehatan di puskesmas seperti itu. Oh, iya, baik. Jadi sebelumnya apakah Ibu mengetahui tentang perkawinan sehat itu yang seperti apa? Perkawinan sehat itu mungkin yang tidak ada kekerasan dalam rumah tangga, terus ya seperti itu Bu. Iya, betul sekali Ibu. Jadi selain itu kita harus sehat secara fisik, secara mental juga seperti itu. Terus dalam perkawinan sehat itu juga harus sebelum menikah itu minimal itu sudah menjaga pola makannya seperti itu, biar organ reproduksi kita juga bagus, baik. Jadi ini setelah menikah apakah Ibu ingin ber-KB atau tidak? Rencananya sih setelah menikah pengennya mau langsung punya anak Bu. Oh ya, baik ya. Jadi KB ini bisa digunakan untuk menunda ingin punya anak. Kalau ingin menunda karena Ibu tidak ingin menunda ya, bagus gitu. Tapi saya menjelaskan sedikit KB apa aja sih yang bisa dipakai seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti Ibu mungkin sudah melahirkan seperti itu, kan harus berkajian Ibu untuk menjaga jarak kelahiran biar tidak terlalu dekat gitu. Terus itu tuh ada KB, ada 3 jenis KB. Yang pertama itu alami, yang kedua itu ada yang hormonal, dan ada yang non hormonal. Kalau alami itu bisa dibicarakan dengan suami Ibu, misalnya menggunakan kalender. Pada saat Ibu sedang ovulasi, sedang masa subur, itu jangan berhubungan dengan suami Ibu. Terus juga ada secara coitus interruptus. Apa sih itu? Itu keluarnya di luar Ibu. Jadi harus diitukan dengan suami gitu. Terus juga ada yang non hormonal. Yang non hormonal itu misalnya kayak IUD, terus juga ada kondom, terus ada yang hormonal juga seperti pil seperti itu. Terus juga ada implan juga, terus suntik 3 bulan, 1 bulan itu juga termasuknya hormonal. Itu biasanya itu kalau lagi menyusui itu tidak disarankan untuk menggunakan yang ada hormonalnya seperti itu. Terus juga untuk ini karena tadi Ibu ingin segera memiliki anak gitu, jadi kan ada gimana sih cara untuk mencegah infertilitas tuh kayak belum dapat anak nih seperti itu. Terus jadi Ibu harus menerapkan pola hidup yang sehat, misalnya makan yang bergizi, terus juga olahraganya tidak terlalu berlebihan seperti itu. Terus juga tadi ya kan sehat secara fisik maupun mental gitu ya. Jadi harus mengatur mental kita, maksudnya misal ada keluh kesah yang mengganjal di pikiran itu dikeluarkan saja dengan orang terdekat atau dengan pasangan seperti itu. Terus juga kalau terjadi mungkin kekerasan dalam rumah tangga itu harus segera dilaporkan gitu ya, jangan dipendem-pendem seperti itu. Terus juga ada pencegahan stunting, karena pencegahan stunting ini kan bisa dicegah itu
bukan pada saat adanya bayi lahir gitu, tapi dari masa kehamilan juga. Jadi itu kan salah satu pencegahan itu tidak anemia seperti itu. Jadi harus menjaga pola makan yang baik gitu, nggih. Seperti itu. Bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanya? Tidak ada sih Bu. Iya, baik. Bisa dijelaskan sedikit terkait yang sudah saya sampaikan. Tadi itu ada tentang KB Bu, ada KB yang alami, hormonal sama non hormonal. Kalau lagi menyusui itu sebaiknya tidak menggunakan kontrasepsi yang ada hormonnya. Betul. Terus tadi pencegahan stunting itu salah satunya dengan kita tidak anemia. Terus apabila ada kekerasan sebaiknya kita diungkapkan sama kita. Betul. Oke. Saya rasa Ibu sudah cukup paham dan mengerti gitu ya. Jadi saya cukupkan Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.